Oke, kita akan melakukan sacrifice. Jadi salah satu fungsi sacrifice adalah untuk mengambil jaringan atau organ. Ya, jadi kita akan mulai dengan mengambil darah dari retroorbita. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pengambilan darah, tapi yang paling banyak dilakukan adalah dari retroorbita. Ya. Jadi di retroorbita itu ada vena atau sinus retroorbital. Nah, kita akan melakukan itu. Nah, yang perlu disiapkan adalah ini. Ini adalah vakutainer. Ya, isinya adalah heparin atau ETA. Ya, sehingga teman-teman harus memastikan dulu ini akan dipakai untuk apa. Ya, darah itu bisa dipakai untuk whole blood. Kalau kita butuh whole blood, maka gunakan ini. Misalnya pemeriksaan HP, darah rutin, itu harus dimasukkan ke sini. Tapi kalau kita butuh serum, itu dimasukkan ke cup 1,5. Setelah itu disentrifuse, nah kita akan dapat supernatannya. Supernatan itu adalah serum. Nah, jadi sentrifusnya biasanya kita pakai 10.000 rpm, 10 menit di 4 derajat. Setelah itu serum bisa digunakan untuk berbagai macam pemeriksaan. Kreatinin, SGOT, SGPT, asam uran, dan sebagainya. Level-level di serum itu bisa digunakan untuk ini. Atau diekstraksi. Ya, nanti kalau teman-teman ingin melihat ini nih. Teman-teman ingin melihat ini apa? Protein harus melakukan ekstraksi di serum, ya harus disimpan di minus 80. Ya, jadi yang harus kita siapkan adalah dua ini. Ya, ini yang akan dilakukan oleh Pak Mul. Ya, jadi tikus kita pegang. Nah, penting juga adalah ketika kita memegang ini, memegang tikus, kadang urin itu sudah ada. Nah, tikus akan mengeluarkan urin. Nah, itu kita perlu dimasukkan ke dalam cawan. Kalau kita ingin memeriksa protein atau glukosa di urin, nah kita biasanya juga bisa pakai uriscan. Ya, kadang memang urin bisa kita tampung 24 jam. Kita butuh metabolic gauge. Tapi kalau kita hanya untuk pemeriksaan ini saja, ini bisa sebagai penanda terjadinya proteinuri atau glukosuri pada model diabetes gitu. Kadang kita susah menentukan ini sudah terjadi gangguan ginjal atau belum. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa proteinurinya. Ya, dengan uriscan ini akan jauh lebih sederhana. Ya. Sehingga hasilnya bisa kita lihat di sini. Ya, ini hasilnya. Dan juga sudah ada, kebalik gini ya. Dan juga sudah ada positifnya 1, 2, 3. Ya. Ini masih biru ya. Mungkin kalau yang hijau di sini, nah ini hijaunya sudah positif 1 itu misalnya. Protein memang agak tikus-tikus biasanya dia juga lebih tinggi. Tapi kalau DM akan jauh lebih tinggi lagi pada keadaan DM. Ini kan juga sudah ini pH. Kita bisa memeriksa ini. Oke, silahkan Pak Mul untuk dilakukan. Nah, terus untuk mengambil darahnya kita menggunakan hematokrit. Ini adalah kapilari hematokrit. Hematokrit kapiler. Ada yang warnanya biru, artinya tidak ada heparin atau ETA. Ini kalau yang warnanya merah. Ya, kita pakai yang warnanya merah yang ada antikoagulannya. Itu yang kita lakukan. Ya, kita fiksasi dan mata dari tikus melotot, dibikin melotot. Ini dikasih kamu tikus jelek itu terus dia matanya melotot sambil marah. Nah, jadi memang fiksasi itu penting. Pengambilan darah sebenarnya bisa dilakukan tanpa anestesi. Ya, jadi jantung masih berdetak. Itu sudah. Nah, oke. Sekarang kita lakukan. Nah, kita coblos di bagian belakang ya, kelopak mata bawah. Terus, nah.
Anestesinya, Wit. Nah, ini beberapa tetes saja. Sudah, Pak Mul. Ya. Terus kita lanjutkan yang di belakang di sini. Nah, satu mata saja cukup. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua buah mata, kanan dan kiri bisa, monggo kalau mau digunakan. Ya. Jadi biar jangan sampai tikusnya mati. Jadi kita nanti akan melakukan anestesi. Sudah saja Pak Mul, mboten napa-napa. Ya. Hop. Ya, tisu. Nah, setelah itu kita akan melakukan anestesi. Nah, ini ditutup. Nah, di vakutainer setelah itu harus digoyang-goyang. Kenapa? Karena heparin itu kan antikoagulannya ada di dinding. Kayak cicak. Hewan yang paling kasihan kan cicak. Hilang hap, ditangkap. Kalau sekarang ya nggak boleh kerbau. Kalau kumpul ditangkap, kan harus jaga jarak. Nanti kerbau sama cicak ketemu di penjara. Kamu ngapain? Aku kumpul cicak. Terus cicaknya tertawa, dia jatuh. Sambil tepuk tangan soalnya. Ya cicak di dinding ya, tepuk tangan dia jatuh. Terus mau nangkap si tatang. Iya kan? Karena tatang seekor nyamuk. Berundung. Nah, ini adalah darah. Ya, darah ini nanti akan kita putar. Ya, akan kita putar, akan kita centrifuge ya, 10.000 rpm, 4 derajat, 10 menit itu yang biasa kita lakukan. Nah, sambil menunggu anestesi. Jadi sebenarnya darahnya itu diletakkan di room temperatur itu bisa 3-4 jam. Jadi tidak harus satu-satu. Jadi sudah terkumpul 5 atau 6 satu kelompok itu baru disentrifus itu nggak masalah. Ya, tetapi tidak boleh digoyang. Nah, kalau yang di vakutainer tadi digoyang-goyang, kalau yang di sini tidak boleh digoyang. Nah, ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan. Ya, ini adalah gunting. Ya, ini adalah gunting. Biasanya ini untuk apa itu kulit dan sebagainya itu bisa dipakai ini. Jadi agak besar. Terus ini adalah pinset. Ya, ada pinset anatomi dan ada pinset chirurgis. Terus ini adalah pinset yang bengkok. Ya, kadang kita gunakan untuk menfiksasi organ agar lebih mudah. Ya. Terus jangan lupa kita siapkan juga sampah. Ya, sampah. Terus ini adalah beberapa alat khusus untuk sacrifice yang biasa kita pakai. Ya, misalnya ini adalah gunting untuk aorta. Jadi kalau kita mau mengambil aorta, isolasi, maka gunting ini sangat enak untuk mengambil dan juga membersihkan aorta. Termasuk pinset-pinset yang gagangnya runcing gitu. Nah, kalau yang ini biasanya untuk otak ya. Untuk ambil otak. Ya, ini beberapa alat-alat khusus yang bisa kita siapkan. Ya, maka kita posisikan tikusnya di sini. Nah, kita bisa tes dia masih terasa atau tidak. Caranya dengan di telinga itu maling, dia masih. Ya, aku masih. Ya iya no. Kalau hilang nggak masih. Terus ini juga bisa sering dipakai ya mikrotom atau bisa pakai silet. Itu untuk membelah organ. Ya, misalnya teman-teman nanti akan mengambil jantung. Nah, kita perlu membagi jantung menjadi 2. Ya, bagian proksimal sama apex sama ventricle ya, sama basisnya, sama yang dekat dengan atrium. Nah, itu kita bisa bagi menjadi 2. Itu dengan memotong pakai ini mikrotom ya, atau pakai silet. Kalau nggak punya mikrotom, silet nggak masalah. Ya, tapi ini harus hati-hati. Terus ini masih ada siring.
Ya, kalau teman-teman ingin mengambil darah dari jantung. Ya, jadi tadi adalah dari retroorbita. Salah satu cara mengambil darah lagi adalah dari jantung atau dari vena ekor. Nah, ini sebenarnya kita punya vena ekor di sini. Ya, ada 2 vena ekor nih. Wah, tapi ini lebih susah ya, lebih susah. Ya, ini sebenarnya tikusnya besar, wadahnya kecil ya. Ini kurang bagus. Ono rawit yang lebih tinggi, lebih panjang lagi. Ya. Oh, kebalik. Ya. Nah, ini pas ya. Ini sudah ya, masih bentar. Ini kita posisikan. Berikutnya yang harus kita siapkan adalah tempat untuk jaringan. Ingat bahwa jaringan kita itu akan digunakan untuk parafin yang pertama. Jadi jaringan yang digunakan untuk parafin harus masuk ke larutan fiksasi. Ya, ini kita pakai ya normal buffer formalin. Ya, teman-teman bisa pakai 4% PFA in PBS, 10% formalin atau normal buffer formalin itu yang paling sering dipakai. Ya, tapi normal buffer formalin itu yang paling sering di Indonesia dipakai. Ya, nanti organ akan kita masukkan di sini. Ya. Terus yang kedua adalah selain untuk histologi, parafin, organ juga akan disimpan untuk pemeriksaan RNA atau protein. Kalau teman-teman punya akses ke minus 80, ya punya akses ke minus 80, ya bisa langsung masuk ke cup, dimasukkan minus 80. Tapi kalau kami, itu paling sering kita pakai RNA preservation solution. Ya, itu bisa menyimpan di minus 20 sama dengan di minus 80. Nah, kita harus menyiapkan. Organ nanti akan kita masukkan ke sini. Jadi itu adalah persiapan, ada persiapan alat, persiapan untuk preservasi, dan juga ini biasa kita gunakan untuk mencuci, ya, untuk mencuci biasa digunakan larutan fisiologis, PBS atau NaCl 0,9% itu adalah larutan fisiologis. Nah, ini kita pakai di sini. Dan juga perfusion pump ya, ini perfusion pump. Kalau tidak ada perfusion pump gimana? Ini kita cek dulu. Nah, kalau tidak ada perfusion pump, kita bisa menggunakan gravitasi. Ya, nanti ada yang suruh megangin gini ya, bukan ya? Ini pakai ini. Apa jenenge ini? Tiang infus. Ya. Nah, ini sudah ya, kita cek lagi. Ya. Kalau ekonomi biasanya cek. Kalau perlu apa? Cash. Kalau kita biasanya tes. Kalau perlu tis itu. Nah, seret. Nah, ini kita posisikan seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuka perut. Kita akan membuka perut. Kita masih lihat ini dalam posisi deep anestesi ya. Jadi kalau misalnya di ethical clearance juga sering ditanya, kapan kita mulai membuka hewan coba? Jadi dalam keadaan deep anestesi. Bagaimana kita tahu keadaan deep anestesi? Tikus sudah lemas dalam keadaan teranestesi, dan juga tadi ketika dirangsang nyeri atau sentuh sudah tidak bereaksi. Ya, itu sudah ada dalam keadaan deep anestesi. Biasanya akan ditanyakan. Dan ini kita buka dari sini, ya ini pakai pinset chirurgis saja nggak apa-apa. Nah, ini sudah tidak bereaksi juga. Terus ini kita buka. Ya, maka kita akan melihat ini ya subkutan. Kalau teman-teman ingin mengambil lemak subkutan ya ini harus dilebarkan dulu. Ya, tapi ini nanti saja kita
intinya di organ-organ dulu, maka ini kita buka sampai kelihatan ya. Ini adalah peritoneum, lapisan peritoneumnya ini bisa kita langsung buka ke lateral. Ya, prinsipnya adalah kita harus cepat. Kenapa? Karena organ-organ itu semakin cepat kita masuk ke larutan preservasi itu akan semakin baik kualitasnya. Ya, itu akan semakin baik. Nah, maka kita akan melihat sudah mulai terlihat. Nah, ini kita akan memperagakan bagaimana mengambil organ. Kalau kita buka di sini, ya teman-teman semua, ini kita buka, maka kita akan melihat adanya ya sedikit ligamen ini kita potong. Nah, ini kita bisa di sini, seret. Nah, ini akan kelihatan jantung. Jantung akan kelihatan. Oh, ini malah jadi bayangan lampu. Nah, ini dari apeknya itu bisa kita tembus ke sana. Ya, ini biasanya harus sekali berhasil. Ya, makanya saya kadang sangat menghindari ini. Nah, kadang berhasil, kadang tidak. Iya kan, ini nggak begitu berhasil. Ya. Makanya saya lebih merekomendasikan ngambil darah itu lewat retroorbita. Kalau lewat ini teman-teman bisa, ini harus dibuka dulu baru dimasukkan ke cup. Jangan sampai ada siringnya. Kenapa? Karena kalau masih ada jarumnya, dia akan melisiskan sel darah merah. Ya, nah setelah itu kita teruskan potongan sampai ke torak. Nah, kita teruskan, ingat ini banyak bulu. Bulu apa yang paling besar? Bulu rah. Ya. Ya. Nah, terus ini kita ke sana. Nah, ini selebar-lebarnya, sebesar-besarnya kita potong. Ini ligamen perikardio sternalis itu juga kita potong, seret. Nah, nanti kita akan melihat. Jadi kita lihat jantung masih berdetak. Nah, baru kita akan melakukan perfusi. Perfusi yang baik adalah ketika jantung masih berdetak. Nah, ini apek, agak ke posterior dari apek. Dan jangan lupa kita akan memotong atrium kanan. Atrium kanan kita potong di sini. Nah, atrium kanan kita potong. Atrium kanan kita potong. Ya, kalau kita punya ice yang apa itu? Es yang gosrok, malah gosrok. Ice. Es serut. Nah, itu bisa kita letakkan di sini. Kenapa? Agar jaringan-jaringan ini dingin. Untuk preservasi dia akan jauh lebih bagus, akan bagus. Ya, nggak ada ya sebenarnya cukup. Itu kayak seperti ini sudah cukup. Ya. Berapa lama perfusi dilakukan? Nah, itu tergantung ya, kita lihat target organ kita sudah pucat atau belum. Ya, jangan-jangan yang pucat kita, kok enggak lama banget, terus kita yang pucat. Pembimbing kita sudah marah-marah. Wah, kayak anak S2 itu, wah, pucat itu. Waktu sacrifice gini ada yang datang, wah, bingung semua. Nah, ini. Nah, kita bisa melihat keberhasilan ini dari darah yang keluar, ini merah atau enggak. Ya, kita juga bisa melihat nih hepar tuh mulai kemerahan gitu ya. Ya, ini masih merah ini darahnya. Ya, apa fungsi perfusi? Perfusi ya fungsinya adalah untuk mengalirkan atau mengeluarkan darah. Karena darah itu banyak imunogen. Ya, jadi dia akan auto fluoresen biasanya kalau pemeriksaan fluoresensi, atau akan negatif palsu, positif palsu ya, positif palsu ketika pemeriksaan imunohistokimia gitu misalnya. Ya, itu di darah.
Dan juga histologinya akan bagus kalau semua arteri yang ada di organ itu dalam keadaan terbuka. Itu secara histologi dia akan bagus. Nah, dalam keadaan seperti ini tikus mati. Jadi kalau ditanya tikus mati kapan? Saat perfusi itu dia akan mati. Ya, dari awalnya tadi jantung masih berdetak ya. Labdap. Kalau ketemu gebetan jadi love you. Wis do apal ya. Nah, ini sambil ini kita bisa memeriksa sambil ini perfusi itu maksudnya. Kita bisa memeriksa beberapa organ. Nah, ini ginjal sudah pucat nih. Ya, ginjal sudah pucat, hepar juga sudah pucat itu kan. Ini usus juga sudah pucat, ini sudah pucat. Lumayan ini cepat ya. Kalau sudah ya kita berhentikan saja. Nah, kita berhentikan untuk perfusi. Nah, kalau perfusi sudah selesai, tahap berikutnya adalah harvesting. Harvesting itu mengambil organ habis itu dipreservasi. Maka ini kita buka. Ya, maka ini kita buka. Ya, kemarin sudah kita diskusikan ya. Mengambil ginjal itu kalau teman-teman ambil ginjal kita bisa akses di 2 ginjal itu lebih enak. Ya, jadi ginjal kanan langsung pastikan aja ginjal kanan bisa untuk histologi. Nah, bisa untuk histologi gitu. Ini histologi bisa di ginjal kanan. Ini ginjal kanan histologi. Setelah itu kita masukkan. Nah, kita cuci dulu. Ya, nggak usah lama-lama di sini. Ini terus bisa langsung masuk ke cairan fiksasi. Ya. Tetapi kalau misalnya kita hanya punya 1 ginjal, bukan ya, tikusnya hanya punya 1 ginjal. Misalnya di model-model UUO, unilateral uretral obstruction, maka kita akan potong ginjal menjadi 2. Ya. Sebenarnya ini butuh yang lebih besar ya, tapi ya sudah. Adanya itu. Wes ora apa-apa wis ndadak anu. Kasihan wiwit. Nah, kita bisa motong. Ingat, memotong ginjal dalam keadaan longitudinal. Ya, ini longitudinal, sepanjang sumbu panjang ginjal. Bukan transversal. Kenapa longitudinal? Karena kita bisa melihat dari korteks sampai medula secara utuh. Nah, setelah itu ini separuh kita masukkan ke ini NBF, separuhnya lagi kita kapsulektomi. Jadi kapsulnya dihilangkan. Jadi untuk RNA itu kapsul harus dihilangkan. Ya teman-teman bisa harvest dulu terus nanti kapsul menghilangkannya bareng-bareng itu nggak masalah sebenarnya, monggo aja. Enaknya seperti apa. Nah kalau seperti ini ya ini kita bisa potong juga nggak masalah. Jadi kalau yang untuk RNA misalnya sudah agak terpotong-potong nggak masalah. Ya ini bisa kita masukkan. Sebaiknya ginjal bisa kita bagi menjadi 4 atau berapa, 3 gitu misalnya. Baru kita masukkan, aduh. Jelek sekali hari ini. Nah, alah, harung ditutup, harung dibuka. Ya, ini bisa kita masukkan di sini. Ini untuk ginjal. Ya, ini untuk ginjal. Nih, jadi harus tercelup semuanya. Berikutnya hepar. Ya, hepar juga akan lebih mudah karena kita punya hepar banyak ya. Silahkan ditentukan saja. Misalnya hepar ya yang besar ini ya. Ini bisa masuk ke larutan. Apa. Terus kecil saja, ini sudah bisa. Ya, segini itu kita sudah akan mendapatkan
jaringan yang sangat besar, yang sangat banyak. Kalau kita terlalu dalam ekstraksi RNA jaringannya terlalu besar, itu kadang juga kualitasnya, kualitas RNA kita nggak terlalu bagus malahan. Nah, ini bisa dipakai untuk RNA, ini untuk protein, ini untuk disimpan, ini juga untuk ELISA misalnya. Wah, teman-teman sudah bisa dapat harta yang paling berharga selain keluarga. Sampel penelitian. Nah, itu ngambil. Terus kita akan ngambil apa lagi? Misalnya kita ngambil jantung, ya ini adalah jantung. Nah, jantung itu kita ambil. Nah, kita cuci dulu. Ya, teman-teman harus lihat posisi anatominya ya. Posisi anatomi jantung seperti ini. Maka kalau kita lihat ini ada satu sudut melengkung loh ini. Nah, margo inferior, ya, ini adalah batas kanan, ini margo inferior. Nah, kita akan potong antara ventricle dan atrium. Ya, karena paling sering dilihat pada jantung adalah ventricle-nya. Ya, itu yang paling sering kita lihat. Nah, seperti ini. Maka kita akan motong sudut 45 derajat dari ini batas tadi atas batas kanan, terus inferior. Nah, ini kan bentuk sudut nih. Dari sudut itu ditarik 45 derajat. Ya, ini dengan ini paling gampang. Atau dengan silet, silahkan. Ya, maka ini akan kita potong 45 derajat. Nah, nanti kita akan melihat posisi. Kita akan melihat. Nah, kita akan melihat nih. Ya, ini adalah ventricle. Ini ventricle kiri. Dan yang ini adalah ventricle kanan kecil. Nah, ini ventricle kanan kecil di sini. Ini ventricle kanannya. Ya, ini ventricle kanan. Nah, setelah itu ini bisa kita bagi dua juga. Ya, karena tetap harus ada untuk histologi dan untuk RNA kan. Nah, ini kita bagi dua. Nah, dengan mikrotom ini sangat bagus ya. Ini yang kecil untuk RNA. Ya, yang besar ini kita masukkan ke formalin. Nah, oke, sekarang kita bisa mengambil lien. Ya, ini adalah lien atau limpa ya. Karena lien ya hampir sama. Nah, ini adalah lien. Prinsipnya sama lien. Ini kita bagi dua saja, akan cepat. Ya, ini bisa kita bagi dua. Aduh, harusnya satu kali ya ini. Nah, silahkan. Ini yang besar dan tidak usah dikapsulektomi. Ini untuk formalin. Ya, masuk ke fiksasi yang ini. Ya, ini kapsulnya kita hilangkan. Ya, ini kapsul sangat erat ya melekatnya. Kenapa kapsul harus kita hilangkan? Karena kapsul itu mengandung kolagen. Jadi kalau teman-teman nanti pemeriksaan fibrosis atau beberapa gen yang terkait itu, dia akan berpengaruh. Nah, ini juga bisa dipotong sebenarnya segini itu untuk RNA atau protein dia terlalu besar, mau dipotong kecil lagi juga nggak masalah misalnya. Dan dengan pemotongan kecil akan permukaan dari organ itu akan banyak yang terkena. Ya, ini tak jadikan satu aja ya, kita hanya menyediakan tempat sedikit. Nah, terus
Apalagi yang bisa kita lihat? Kita bisa melihat atau mengambil pankreas. Nah, teman-teman semua, ini adalah lambung, gaster, ya. Ini adalah 12 jari, duodenum. Nah, maka ini pankreas ini. Ya, ini pankreas. Nih, yang bentuknya seperti ya ini pankreas. Ya, ini pankreas. Maka pankreas ini bisa kita ambil. Ini kita cuci. Ya, setelah itu ya itu tinggal kita bagi saja. Ya. Yang satu, yang besar aja ya. Yang satu, ini bisa kita kecilkan lagi nggak masalah. Oke, nah itu teman-teman, kalau usus ya teman-teman tinggal ngambil saja usus yang ada di sini, nggak masalah. Ya silahkan dipotong aja dari bagian ini kita mau ngambil yunum atau ileum gitu ya. Terus untuk histologi itu nggak masalah, atau kolonya itu misalnya. Ya ini juga ada lemak misalnya. Ini adalah epididymis. Kalau teman-teman lihat di sini, ya ini apa ini? Ini testis ya. Kalau teman-teman mau lihat testis, ini bisa kita angkat. Nah ini testis. Maka ini adalah epididymis di sini. Nah kalau testis, ya sudah. Ya, saya belum pernah ya penelitian testis, itu jarang sekali. Tapi di sini kalau kita lihat ada juga epididymisnya. Sehingga kalau ke PA ya biasanya gini saja. Ini untuk ke PA. Nanti biar teman-teman dari histologi atau yang lebih pinter ya untuk mengolahnya. Tapi kalau teman-teman mau RNA-nya harus dipastikan testis itu dia punya kapsul ya. Sehingga sebaiknya kita potong. Nah, sehingga yang untuk ekstraksi protein adalah tubulus-tubulusnya. Ya, ini masih ada ya sedikit. Ya, tubulus-tubulusnya ini. Wah, ini segini sudah akan cukup banyak untuk ekstraksi. Kurang cukup, nggak apa-apa. Nah, lemak itu ya teman-teman bisa ngambil lemak itu dari subkutan di sini. Ya, lemak subkutan, tapi juga bisa dari lemak visceral. Nah, ini misalnya. Nah, ini. Aku lemak. Nah, ini sama. Bisa dimasukkan. Yang ini, yang mana tadi lemaknya? Ini ya. Ini testis, ini ini ya. Eka. Iya, enggak apa-apa kok. Dimaafkan, semuanya pernah salah. Aku ya sok salah. Ya, terus kita bisa melihat aorta ya, guys. Teman-teman semua. Aorta itu letaknya di posterior. Nah, maka kalau kita mau melihat aorta, iya tahu. Nah ini aorta ini aorta. Ya ini lang. Oh ya teman-teman kalau mau ngambil lang juga, ya misalnya sudah terpaksa gini mau diambil, ini perfusi yang berhasil bagus itu kalau langnya tidak putih. Kalau langnya putih, paru-parunya putih, ini akan berarti perfusinya masuk ke lang.
Ya, jadi teman-teman kalau tapi untuk ngambil lang sebaiknya memang tetap diperfusi. Jadi setelah teman-teman ngambil, jantung harus diambil terakhir sendiri, perfusi lewat ventrikel kanan. Ya, ini kalau nggak dapat, ya saya biasanya ngono kuwi wae. Wah ya rapi ning video ning ngono kuwi wae. Nanti kita diskusikan lagi yang lain. Nah, jadi aorta itu karena dia letaknya posterior, banyak struktur yang harus kita siangi dulu. Ya, ini siangi. Nah, ini misalnya ini aorta nih, ketok toh. Ini harus kita siangi. Apalagi kalau teman-teman ingin ekstraksi RNA dari aorta, itu harus benar-benar bersih sebaiknya. Kita siangi. Ya, ini adalah aorta. Nah, maka kita bisa melihat aorta itu juga banyak. Aorta itu juga banyak. Apa kuwi jenengane? Lemak. Nah, ini lemak. Lemak akan banyak. Sebaiknya pakai ini yang lebih kecil. Nah, jadi ini harus kita siangi dulu. Ini misalnya, kalau saya dulu pakai mikroskop ya untuk melihat aorta. Tapi kalau rat ini biasanya dengan mata batin, bukan dengan mata ini masih bisa kelihatan. Nah, ini adalah aorta, mulai nampak dia. Yang harus sabar adalah nyianginya, menyiangi. Aduh, ya, ini sekali menyiangi 2-3 hari pegalnya nggak hilang-hilang, nggak lucu ya. Nah, ini kita sudah bisa melihat nih, ini harus kita siangi dulu. Ya, susahnya adalah menyiangi aorta itu. Ini masih nempel. Nah, yang agak tricky adalah di sini. Kalau teman-teman mau ngambil aorta, ini harus kita besarkan. Bahkan biasanya saya akan memperlebar sampai ke sini. Nah, apa? Agar kita bidang operasi kita lebih besar, bukan operasi ya. Bidang ini akan lebih besar. Nah, ini struktur yang paling banyak dan ruwet. Ya, mediastinum superior itu paling banyak dan ruwet. Ya, ada trik juga, kadang jantung itu harus terakhir saya bareng dengan aorta untuk menfiksasi, untuk mengambil. Nah, tapi kita bisa melihat ini teman-teman semua, ini aorta kita. Ya, ini aorta. Ya kan, ini aorta. Aku aorta. Ya sana. Terus ngapa? Dura. Nih, nah ini. Nah, ini aorta thoracalis. Nah, ya jangan sampai tertarik tapi terus aortanya lepas. Nah, ini memang diperlukan untuk memotong seperti ini. Nah, kan kelihatan ini dari ujung sampai bawah. Cret. Nah, ini adalah aorta kita. Aduh, capeknya. Oh, capeknya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah aorta, arcus aorta. Nah, kalau kita potong di sini, ini adalah arcus aorta. Ini aorta thoracalis, dia relatif lebih besar.
Ya, kalau yang ini aorta abdominalis. Nah, ya, hati-hati adalah ketika teman-teman setelah itu kita bersihkan. Aduh, membersihkan itu. Ya, aorta itu enak diucapkan, nggak enak diurusi sebenarnya. Ini biasanya ya tergantung kita pakai ya. Segini itu biasanya kita pakai untuk RNA. Ini bisa kita simpan. Oke, berikutnya kita akan mengambil otak. Prosedur pertama untuk mengambil otak adalah dengan melakukan dekapitasi, yaitu memisahkan kepala dengan tubuh dari hewan coba. Pada saat proses ini dilakukan pemotongan otot dan tulang vertikalis. Selanjutnya kita akan memisahkan antara kulit dari bagian kepala dan tulang-tulang kepala. Mulai dari bagian tengkuk sampai dengan bagian depan menuju ke ventral. Terus habis itu dibuka, dapatlah itu kalvarianya, kemudian kalvarianya juga dibuka. Kita siangi dulu di daerah mata. Kita pisahkan. Kemudian masukkan guntingnya di kanalis orbitalis. Antara kanalis orbitalis kanan dan kiri. Kemudian tulang penghubungnya ini nanti akan dipatahkan. Pada saat melakukan proses ini hati-hati struktur otak yang ada pada bagian anterior mengalami kerusakan. Jadi harus pelan-pelan, handle with care. Sebenarnya teknik mengambil otak bisa dari depan maupun dari belakang. Kalau yang diperankan Mio ini mulai dari depan. Kalau Pak Mul nanti bisa memerankan dari bagian belakang. Oke, kita buka di sepanjang sutura sagittalis. Kemudian kita belah otak si tempurung kepalanya ini menjadi dua. Tarat, nampaklah itu si cerebrumnya. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil nervus orbitalis, hati-hati di sini jangan langsung dipotong. Ini bulbus, hati-hati bagian bulbusnya ini akan mengalami kerusakan kalau misalnya kita terlalu menarik kalvaria bagian anterior ini.
mungkin kelemahan kalau dari depan ini bagian cerebellumnya itu mengalami kerusakan karena dia sebagai tempat tumpuan untuk memegang. Anatomi yang untuk bikin video. Ini nggak masuk ya? Disiangin meningesnya dipisahkan. Terus dipisahkan antara cerebellum dengan calcareanya. Terus meningesnya juga dipisahkan pelan-pelan. Itu udah kelihatan si cerebellumnya. Terus kita butuh sendok untuk melepaskan dia dari bagian neurokraniumnya. Di sendok. Retraktor. Oh ya, retraktor apa sendok sih? Retraktor. Sudah terpisah di neurokranium. Kemudian nervus yang ada di bagian bawah dia dipisahkan, dipotong. Ini kalau misalnya teman-teman ngambil nervus orbitalis yang ini, putih-putih. Terpisah si otak dari bagian tulang-tulang kepala. Oke, kita letakkan di dalam cawan Petri. Sebenarnya kalau mau ngambil otak lebih bagus pakai PBS yang dingin, sehingga menyebabkan si pembuluh darah di otak mengalami vasokonstriksi dan mudah dipisahkan dari kalvaria ini. Kemudian untuk kemudian dilanjutkan dengan nggak ada. Kemudian kalau misalnya mau ngambil lobus frontal, kita ambil bagian sepertiga anterior. Kita potong cerebellum menjadi 3 bagian. Kemudian dipisahkan antara hemisfer dexter dan sinister. Yang bagian tanpa bulbus dimasukkan ke RNA preservation solution. Kemudian yang ada bulbusnya dimasukkan ke NCF. Selesai. Setelah kepalanya diputus, kita lanjutkan menyiangi bagian punggung. Kita pisahkan antara si kulit dan fasia-fasia otot yang ada di daerah punggung.
coklat. Sebenarnya ini lemak coklatnya. Bentar, si tikusnya kurang ergonomis. Ini kita ganti gunting yang lebih kecil. Nah, lemaknya itu terletak di fossa subscapularis ini. Nah, kita siangi dia dengan struktur-struktur yang ada di sekitarnya, dipisahkan. Kita pisahkan, biasanya dia nempel-nempel sama si otot-otot itu. Lemak coklat tuh yang ini ya guys. Ini hati-hati dia bersatu sama otot. Lalu kita siangi lagi di sini karena ini masih tertutup oleh fascia otot. Nah, ini lemak coklat. Nanti yang mau kita ambil yang ini. Ini masih ada bagian-bagian lain. Kita pisahkan dulu supaya nanti waktu masuk ke RNA letter buat ekstraksi RNA langsung tinggal diproses. Udah, setelah dapat lemak coklat kayak gini, kita bagi dua aja. Yang agak besar kita masukkan ke RNA letter. Terus yang agak kecil ini kita masukkan ke NBF.
selesai. Nah, setelah selesai sacrifice, jaringan yang disimpan di RNA letter ini kita simpan di -20. Jaringan ini bisa bertahan di suhu ruang maksimal 3 hari, jadi nggak usah terlalu ke susu. Sedangkan yang di formalin ini kita tunggu selama 24 jam untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Sekian, terima kasih.